Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dari teman-teman semuanya. Iya, Pak. Seperti biasa siang-siang. Selamat siang, Pak. Ya, Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, nama bagi kita berdoa. Rakyat kasih kita masing-masing berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tidak dibatasi, semoga apa yang kita sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang posisi pengawasan berdasarkan asli dan usul. Setelah kemarin kita membahas beberapa materi yang sudah saya terangkan, ini ada hubungannya juga, ada beberapa materi yang berkaitan dengan posisi pengawasan berdasarkan asli dan usul. Asli dan usul itu apa, Pak? Asli itu sebuah standarisasi. Jadi pengawasan itu tentunya ada asli, ada usul, ada AWS dan lain sebagainya. Yang saya ambil adalah asli dan usul. Terus untuk materi penguasaan untuk gambar ini adalah macam-macam posisi penguasaan dan model-modelnya berdasarkan standarisasi asli dan usul. Pak, katakan hari ini, oke, kita enggak, lalu kita bagi kami yang hanya berbahas. Oke, foto saya. Ini harus ada tapi tidak terbaca. Jadi teman-teman, ketika kita bisa memahami tentang materi-materi yang sudah saya jelaskan, terus teman-teman bisa mengembangkan potensi diri keterampilan di praktek nanti, teman-teman bisa juga menjadi dua kelas yang berkelas ketika teman-teman gajinya itu tak terbatas. Jadi teman-teman disiapkan alat tulisnya, kita mulai pelajaran kita hari ini, catat yang penting-penting saja. Yang pertama macam-macam posisi penguasaan. Yang pertama posisi di bawah tangan atau downline position. Teman-teman bisa menggambarkan ketika mulai posisi downline Bisa, Pak. gimana? Nah, betul sekali. Ada yang lain? Oke, jadi gini teman-teman, downline itu di bawah tangan seperti Di bawah tangan. ya, di bawah tangan seperti ini. Mau teman-teman dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau yang tiga juga dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya. Kalau yang tidak mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas, miring sini, yang penting di bawah tangan, itu posisinya satu. Kalau di ISO, asmen, itu posisi satu. Jadi teman-teman, ini posisi paling gampang adalah posisi bawah tangan karena benda yang di teman-teman itu bisa dibawa sesuai dengan selera teman-teman. Mau di miring sini, atas bawah juga bisa, itu tergantung preferensi teman-teman nyamannya gimana. Itu kalau posisi bawah tangan. Terus yang kedua posisi mendatar atau horizontal. Gimana kira-kira penjelasannya? Horizontal, Pak. Nah, horizontal. Jadi mengikuti sumbu horizontal seperti ini. Nah, di posisi ini teman-teman tidak boleh menggeser benda menjadi di bawah tangan, tidak boleh. Jadi teman-teman harus posisi itu harus horizontal atau garis dengan sumbu horizontal. Itu posisinya dua kalau di asmen, posisinya dua seperti ini. Terus contoh untuk pengawasan horizontal ini seperti teman-teman melihat bodi kapal itu, kalau teman-teman bisa melihat itu atau di YouTube itu teman-teman bisa melihat kapal yang mengelas secara horizontal. Bisa agak miring sedikit seperti ini bisa, masih, tapi kan garis sumbunya masih garis sumbu horizontal. Jadi itu masih dalam posisi mendatar. Terus teman-teman kalau mendatar itu teman-teman juga bisa melihat apa ya, macam-macam seperti konstruksi pipa juga bisa, itu posisi penguasaan mendatar tapi melingkar. Terus yang ketiga ada posisi tegak, itu merujuk kepada garis sumbu vertikal seperti ini. Kalau diagram itu kodenya 3. Jadi teman-teman posisi tegak ini itu biasanya juga di kapal-kapal juga ada ketika menyambung dua logam yang garis sumbunya itu vertikal seperti itu. Terus yang terakhir adalah posisi di atas kepala atau overhead position. Jadi di atas kepala teman-teman seperti ini pengawasannya.
Ini pengelasan yang paling susah karena kalau tidak bisa mempraktekkan posisi bawah tangan, posisi horizontal, posisi vertikal, teman-teman akan sulit ketika mempraktekkan posisi overhead. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum? Ada Pak. Apa? Berarti bedanya kode 1 sama kode 2 itu di bendanya yang nggak boleh dirubah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ketika bawah tangan itu teman-teman bebas ngomong bahwa pakaian itu tangan. Oke, nah itu bisa. Oke. Kalau posisi dua kan horizontal, dari sudutnya itu harus horizontal. Jadi misalnya bendanya pikirin ini, kalau bendanya kan nggak bisa, kita harus gini, mau pikirin gini, misal bendanya kapal gini, pikirin gini, itu nggak apa-apa, itu masih garis horizontal. Itu posisi dua. Posisi tiga ini itu jelas nggak bisa, itu posisi tiga. Mau dari bawah ke atas, mau dari atas ke bawah, itu terserah. Itu terus nanti apa ini material adalah posisi penjelasan. Nah ini posisi pembahasan untuk groove atau belt split. Ada yang tahu groove itu apa? Di 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 kampung atau di potong dibikin layar-layar. miring. Nah, bahasa tekniknya apa kalau bikin miring itu? Sudut. Kok sudut kan bagus. Kalau ini apa? Filet itu bikin filet itu ada apa ukuran-ukurannya sendiri, tapi kan ini sebagai dasar teman-teman mengetahui posisi pengolahan atau tidak berkemasan belum mencapai kata dulu. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu gini bawah. Oke, lanjut. Jadi saya tadi menjelaskan posisinya itu ada 1, 2, 3, 4 itu menurut ASME. 1 itu posisi bawah tangan, 2 itu posisi horizontal, 3 itu vertikal, 4 itu overhead. Terus 1G, 1F, F dan G itu hanya merujuk pada sambungannya. Groove G itu untuk groove, itu harus di kampung, harus di apa tadi namanya Mas Bisa? Filet, harus dibilang dulu. Terus untuk sambungan F atau filet itu tidak perlu di groove, jadi harus Saja rata. enggak. Tidak perlu dilihat, cuma garis singgungnya itu saling bersinggungan. Seperti itu. Nah, ini teman-teman filetnya 1 sampai 4. Tapi ada di 3G sama 3F itu maksud saya 3F itu ada 2, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu untuk posisi vertikal seperti itu. Mungkin gambar-gambarnya juga bisa dilihat. Tidak perlu saya jelaskan, teman-teman juga tadi sudah menangkap sampai nanti akan 1 itu gimana, 1 itu gimana, 2 itu gimana, 3 itu gimana. Terus ini untuk posisi pengelasan untuk pipa. Ini ada sedikit apa namanya tambahan dari 5 sama 6. Untuk 5 itu bisa dilihat, dan 6 itu juga bisa dilihat seperti itu posisinya untuk pengelasannya untuk posisi pipa. Itu untuk grupnya. Untuk filenya gimana Pak? Nah, seperti ini. Nah, itu ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup. Jadi teman-teman, yang dapat saya jelaskan di sini, posisi pengelasan itu tadi ada 4 yang pokok dan utama. Yang pertama adalah kalau di ASME itu kodenya 1, kalau di ISO itu kodenya F, PA. Terus ada yang soal 2 ada G. kok G, maksudnya ini horizontal. Horizontal. Kode itu ASME, ASME, ISO. Nah, terus untuk kode horizontal tadi kan itu vertikal 3. kalau ISO ini terus untuk overhead 4. 4 ASME ISO. Nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, kode-kode dan posisi pengelasan berdasarkan ISO dan ASME. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah. Dan juga sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Teman-teman juga tadi mencatat.
kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah teori ini, mata pelajaran teori ini. Mungkin minggu depan kita akan praktek di bengkel. Teman-teman bisa mereview lagi materi-materi yang saya sampaikan agar masuk di bengkel nanti tidak bingung pada saat melaksanakan praktek. Oke? Ini kita lakukan dengan berdoa karena juga dengan doa tidak kita masing-masing berdoa juga saudara. Doa tidak dibatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.